Bullying itu apa sih sebenarnya? Apakah mengejek teman itu termasuk bullying? Kan aku hanya bercanda, dia saja tidak sakit hati. Hei, tahu dari mana dia tidak sakit hati? Apakah kamu tahu karena yang menurutmu candaan itu bisa membuat dia sulit untuk tidur di malam hari, tidak nafsu makan, takut ke sekolah, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, bullying atau bisa disebut juga dengan penindasan sangat ditekankan dengan bentuk kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Kalau begitu, hate speech itu juga apa sih? Apakah sangat berbahaya? Atau biasa saja? Apakah mengkritik warna kulit orang juga termasuk? Kan aku mengkritik agar dia sadar. Oh jelas, hate speech sangat berbahaya, bahkan kamu bisa dilaporkan jika melakukan hate speech. Lalu, kritik itu sah-sah saja, tetapi harus lihat apa yang Anda kritik, konsekuensi, dan di mana Anda mengkritik. Dan juga, apakah warna kulit seseorang boleh dikritik? Tentu saja jawabannya tidak. Hate speech atau ucapan penghinaan atau kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Jumlah pengguna internet di Indonesia hingga 2020 mencapai 196,7 juta atau 73,7% dari populasi. Jumlah ini bertambah sekitar 25,5 juta pengguna dibandingkan dengan tahun lalu. Dampak lain kehadiran internet membuka ruang lebar bagi peningkatan informasi palsu seperti hate speech maupun cyberbullying yang meresahkan publik. 4 fakta dan 1 mitos tentang bullying. Tahukah Anda terdapat 2.473 siswa di Indonesia mengaku pernah menjadi korban bullying? KPAI mencatat dalam kurun waktu 9 tahun dari 2011 sampai 2019, ada 37.381 pengaduan kekerasan terhadap anak. Untuk bullying, baik di pendidikan maupun sosial media, angkanya mencapai 2.473 laporan dan trennya terus meningkat. Nama saya Wenceslaus Harley Hardiwinata. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis bullying. Jadi secara umum, terdapat 5 jenis bullying, yaitu yang pertama adalah bullying fisik. Bullying fisik ini adalah bullying yang dilakukan dengan melibatkan fisik seperti melukai tubuh seseorang yang dapat menyebabkan efek jangka pendek dan jangka panjang. Contohnya adalah seperti memukul, mendorong, menjambak, menendang, dan menampar seseorang, dan lain-lain. Selanjutnya adalah bullying verbal. Bullying verbal ini adalah bullying yang dilakukan dengan melibatkan kata-kata yang terucap. Contohnya seperti mengganggu, memberi panggilan nama atau name calling, mengejek, menyebarkan gosip, dan lain-lain. Selanjutnya adalah bullying mental. Bullying mental ini adalah tipe bullying yang dilakukan secara emosional dan seringkali lepas dari perhatian orang tua dan guru. Contohnya seperti tindakan mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah cyberbullying. Cyberbullying ini adalah tindakan bullying yang dilakukan secara online di dunia maya. Jenis bullying ini adalah salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi. Contohnya seperti mengirim rekaman video intimidasi, menuliskan komentar jahat di sosial media, mempermalukan korban di sosial media, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual ini adalah tindakan bullying yang sangat berbahaya dan memalukan seseorang melalui tindakan seksual. Contohnya adalah seperti pemanggilan nama seksual atau catcalling, gerakan vulgar dan menyentuh, dan lain-lain. Nama saya Julianto. Saya di sini akan menjelaskan dampak bullying pada korban, yaitu yang pertama, nafsu makan berkurang. Yang kedua, konsentrasi belajar dan presentasi menurun. Yang ketiga, menjadi penakut dan sering gelisah. Yang keempat, menghindari interaksi sosial atau berkawanan. Nomor 5, susah tidur. Yang keenam, sering mengurung diri di kamar. Dan yang terakhir, yang ketujuh, terlihat stres saat pulang sekolah. Ada pencegahan yang bisa dilakukan korban bullying sebelum pelaku terus-menerus membuli korban, yaitu
Berusaha tetap bersikap tenang, ambil nafas dalam-dalam sekitar 1 menit, lalu hembuskan perlahan keluar. Sebisa mungkin tidak menunjukkan amarah atau sedih di depan pelaku bullying. Berdiri tegak, angkat kepala, dan pandang si pelaku bully dengan tegas. Hadapi dan tidak perlu takut. Jika pelaku memintamu untuk melakukan perilaku yang merugikan, tolak hal itu dengan sopan dan tegas. Langsung menghindar bila ada kemungkinan kamu dalam bahaya. Jika sulit menghadapi si pelaku secara sendirian, cobalah cari bantuan dari orang di sekitar. Blokir semua akun media sosial si pelaku bully. Ini terjadi bila kamu mengalami cyberbullying di internet. Simpan perilaku bullying dari si pelaku sebagai barang bukti untuk dilaporkan pada pihak berwenang. Ada mitos bahwa bullying bisa mempererat pertemanan. Namun faktanya, ketika kamu membuli temanmu itu, dia bisa saja merasa tersinggung. Bukan malah mempererat, malah justru akan menjauh. Dan tak hanya korban bullying itu yang menjauh. Teman-temanmu yang lain bisa saja menjauh. Karena kebanyakan orang tidak menyukai perilaku bully. Karena bully itu menyebabkan rasa takut yang berdampak negatif pada hidup mereka. Jadi, jangan sampai melakukan bullying hanya karena mengikuti teman. Hal itu akan justru merugikan diri. 4 fakta dan 1 mitos tentang hate speech. Terdapat 6 jenis hate speech, yaitu 1. Menista secara lisan, 2. Menista dengan surat atau tertulis, 3. Memfitnah, 4. Penghinaan ringan, 5. Mengadu secara memfitnah, dan 6. Tuduhan secara memfitnah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tindakan-tindakan yang bisa dikenakan sanksi pidana berkaitan dengan hate speech. Yang pertama itu dari Undang-Undang ITE atau Informasi Transaksi Elektronik pada pasal 27. Selanjutnya, pada KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 310. Yang selanjutnya adalah pada pasal 311. Selanjutnya pada pasal 315. Selanjutnya pasal 317. Selanjutnya pasal 318. Terdapat cara mengatasi hate speech untuk korban, yaitu yang pertama, dengar dan introspeksi diri, jangan direspon atau biarkan saja. Memaafkan. Nomor 4, block atau mute atau delete akun pelaku hate speech tersebut. Yang terakhir, alihkan perhatian ke hal yang positif. Tahukah Anda bahwa ada 1042 laporan kasus hate speech di tahun 2020? Jumlah kasus yang ditangani di Treskrimsus Polda Metro Jaya mengalami penurunan dari 1.100 kasus pada tahun 2019 menjadi 1.042 kasus pada tahun 2020. Terjadi penurunan sebanyak 58 kasus atau menurun 5%. Itu artinya hate speech masih menjadi salah satu permasalahan serius dalam hal penggunaan sosial media bagi masyarakat Indonesia. Ada mitos, yaitu hate speech di media sosial hanya dianggap bahan candaan dan tidak berbahaya. Namun faktanya, terjadinya perilaku hate speech di media sosial itu adalah masalah yang bisa menjadi sangat serius. Views hate speech ini bisa menyebar sangat cepat di media sosial, sehingga membuat masalah meningkat dengan sangat cepat. Mengapa hate speech media sosial itu berbahaya? Nah, contohnya saja. Misalnya satu orang tertangkap melakukan tindakan tidak senonoh. Video tersebar. Pasti sangat cepat dan itu bakal terjadi hal yang negatif. Untuk itu penting untuk mengambil screenshot dari tiap percakapan atau pesan atau posting hate speech sehingga Anda memiliki bukti yang kuat yang bisa dilaporkan ke pihak berwajib. Jadi, bagi siswa-siswi SMK Kartini Batam yang sedang menonton video ini, kami ingin memberikan pesan kepada generasi penerus bangsa yang unggul untuk terus meningkatkan prestasi dan tidak lupa juga dengan menjaga sikap kepada orang lain. Untuk yang tidak pernah menjadi pelaku bullying dan hate speech, pertahankanlah itu. Jangan sampai menyesal di kemudian hari seperti yang telah dirasakan oleh pelaku bullying ataupun hate speech. Bagi yang pernah melakukan bullying ataupun hate speech, segeralah sadar dan tidak mengulanginya lagi. Dan
untuk yang pernah menjadi korban bullying ataupun hate speech, ingatlah bahwa kamu tidak sendiri. Ceritakan apa yang mengganggu pikiranmu kepada orang yang kamu percaya atau kamu bisa mengikuti tips menyikapi perilaku tersebut yang telah kamu tonton tadi. Buktikan bahwa kamu layak diperlakukan dengan adil seperti temanmu yang lain. Untuk semuanya, ambil tindakan yang benar dan tolongilah korban bullying ataupun hate speech. Candaan bukan sebuah candaan lagi jika ada yang sakit hati. Tentunya itu adalah bullying dan hate speech. Jangan lupakan semboyan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini dapat terguncang dan goyah jika pesan kebencian yang terus berlanjut. Stop bullying and hate speech, kejar prestasi bukan sensasi.